Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Novi di materi IPA. Pagi ini kita akan belajar tentang materi magnet. Nah, apa itu magnet? Jenisnya apa saja? Bentuknya seperti apa? Mari kita pelajari dan kita simak penjelasan berikut. Apa itu magnet? Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Jadi, tidak semua benda itu dapat ditarik oleh magnet. Contoh benda yang bisa ditarik magnet adalah besi. Magnet berasal dari kata magnesia, yang artinya tempat yang banyak ditemukan magnetit. Nah, sifat-sifat magnet. Magnet itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama, memiliki gaya tarik. Sekali lagi, tidak semua benda itu bisa ditarik oleh magnet. Contoh benda yang dapat ditarik magnet adalah benda yang mengandung bahan besi, kobalt, nikel, atau baja. Jadi seperti ini. Ini magnet, kemudian bisa menarik paku. Karena pakunya ini bisa jadi mengandung baja, bisa jadi mengandung besi. Yang kedua adalah dapat menembus benda. Tentu, benda yang dapat ditembus itu adalah benda dengan ketebalan tertentu. Dan juga tergantung pada kekuatan magnet tersebut. Jika benda yang ditembus itu terlalu tebal, kemudian kekuatan magnet itu tidak kuat, maka tetap tidak akan dapat tertembus. Sekali lagi, magnet itu dapat menembus benda, tetapi kemampuan magnet menembus benda itu dipengaruhi oleh jenis benda, ketebalan benda, dan kekuatan magnet. Contoh seperti ini. Jadi di atas ada paperclip, kemudian ini ada kertas ya. Ini hanya kertas, bukan buku tulis. Kemudian di bawahnya ada magnet. Jika kita gerakkan magnetnya, maka paperclip yang ada di atas kertas, magnet yang ada di bawah kertas, itu bisa menggerakkan paperclip ini. Yang ketiga, mempunyai dua kutub. Nah, ini beberapa bentuk magnet. Nah, S itu singkatan dari selatan, U itu adalah singkatan dari utara. Setiap magnet itu mempunyai dua kutub, yaitu selatan dan utara. Kadang ada yang menyingkat S dan N. Kalau S dan N, maka S-nya itu south, N-nya adalah north. Sama, ini bentuk ini juga ada selatan, ada utara. Ini juga, ini juga. Meskipun kita potong magnet ini, tetap magnet yang terbentuk itu mempunyai dua kutub. Jadi bukan berarti terus hanya kutub selatan tok atau kutub utara tok, tidak. Nah, kekuatan gaya tarik magnet yang terbesar itu terletak pada kedua kutubnya ini. Bu Novi ulang, kekuatan gaya tarik magnet yang terbesar terletak pada kedua kutubnya. Gaya tarik magnet semakin kuat jika jarak magnet dengan benda semakin dekat. Jadi kalau kalian mendekatkan misalnya paku, semakin dekat dengan magnet, gaya tarik magnetnya ini semakin kuat. Sedangkan kalau kalian jauhkan pakunya, maka gaya tarik magnet itu juga semakin berkurang. Yang keempat adalah magnet itu mempunyai medan magnet. Nah, medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet. Medan magnet mempunyai pola
pola tertentu sesuai bentuk magnet. Medan magnet tersusun oleh garis-garis gaya. Garis-garis gaya itu ini. Jadi ini seperti ada garis-garisnya. Ini namanya adalah garis-garis gaya magnet. Garis-garis gaya semakin rapat di sekitar kutub magnet, sehingga kutub magnet mempunyai gaya tarik paling kuat. Bu Novi ulang, gaya magnet itu adalah daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh gaya tarik magnet. Medan magnet terbesar terletak di kedua ujung kutub magnet. Makanya di sini itu garisnya semakin rapat. Yang kelima, sifat yang kelima, kutub sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak, kutub berbeda jenis didekatkan akan tarik-menarik. Kutub sejenis itu contohnya seperti ini. Jika kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, maka dia akan saling menolak. Dia tidak mau untuk ditempelkan atau didekatkan. Tapi jika yang satu kutub utara, yang satu kutub selatan didekatkan, maka dia akan semakin lengket atau menempel. Begitu. Kalau kalian punya magnet, kalian bisa coba buktikan ini. Karena Bu Novi hanya bisa menunjukkan gambar, tidak bisa menunjukkan secara langsung. Itu tadi kelima sifat dari magnet. Jenis bahan magnet. Jenis bahan magnet itu ada dua. Satu, bahan magnetik atau yang biasa disebut dengan ferromagnetik. Yang kedua nanti adalah bahan yang non-magnetik. Bahan non-magnetik itu nanti terbagi juga menjadi dua lagi. Bahan magnetik itu artinya adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contoh, baja, besi, nikel, kobalt. Baja, besi, nikel, kobalt itu adalah keempat benda yang dapat ditarik secara kuat oleh magnet atau disebut bahan magnetik. Yang kedua tadi sudah Bu Novi sebutkan, bahan non-magnetik. Kebalikan dari bahan magnetik. Bahan non-magnetik itu bisa jadi dapat ditarik magnet tapi kekuatannya lemah, atau justru bahkan tidak bisa ditarik magnet sama sekali. Ada dua jenis bahan non-magnetik. Yang pertama, paramagnetik, itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet tetapi kekuatannya lemah. Contoh, aluminium, tembaga, yang terakhir platina. Masih ada yang lain, kalian bisa cari contoh yang lain. Yang kedua, bahan non-magnetik yang kedua adalah diamagnetik. Nah, ini adalah benda yang sama sekali tidak bisa ditarik magnet atau menolak magnet. Contoh, emas, seng, merkuri. Bentuk-bentuk magnet. Yang pertama yang seperti ini, seperti bentuknya balok seperti ini, namanya adalah magnet batang. Yang kedua yang bentuknya seperti ini, seperti tabung,
Ini namanya adalah magnet silinder. Yang ketiga, bentuknya seperti ini, namanya adalah magnet cincin. Yang keempat, bentuknya seperti ini, namanya magnet keping. Yang seperti U tapi bengkok, namanya magnet ladang. Nah, kalau yang lurus seperti ini, namanya magnet U. Terakhir, yang seperti ini namanya adalah magnet jarum. Ini bentuk-bentuk magnet yang ada di sekitar kita. Berikutnya jenis-jenis magnet. Berdasarkan proses pembuatannya, magnet itu ada 2 jenis. Yang pertama, magnet alam, yaitu magnet yang memiliki sifat kemagnetan secara alami, atau magnet tersebut terbuat tanpa campur tangan manusia. Contohnya magnet yang ada di Gunung Ida di Magnesia. Jadi di gunung ini bisa menarik benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Contohnya besi, baja, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah magnet buatan. Namanya saja magnet buatan, maka magnet tersebut mempunyai sifat kemagnetan karena memang sengaja dibuat oleh manusia. Magnet buatan dibedakan menjadi 2, yaitu magnet tetap dan magnet sementara atau tidak tetap. Magnet tetap atau permanen namanya magnet yang dibuat permanen sifat kemagnetannya meski proses pembuatan sudah dihentikan. Nah, contohnya ini adalah magnet yang kita sering beli atau sering kita lihat, sering kita temui, itu namanya magnet tetap. Ada juga yang disebut dengan magnet sementara, yaitu magnet yang memiliki sifat kemagnetan hanya saat proses pembuatan berlangsung. Jadi ketika magnet itu dalam proses pembuatan magnet mempunyai sifat kemagnetan, tapi ketika proses pembuatannya selesai, maka sifat kemagnetannya juga hilang. Nah, cara membuat magnet itu ada 3 cara. Yang pertama, ini yang akan kita saksikan adalah cara gosokan. Mari kita simak video berikut untuk memperjelas penjelasan Bu Novi tentang cara membuat magnet dengan gosokan. Nah, ini paku yang akan dibuat menjadi magnet. Ini magnetnya, magnet tetapnya. Nah, digosok harus searah. Kalau ini kutub selatan, maka ujung paku jadi selatan, ujung lain akan menjadi kutub utara. Itu tadi cara membuat magnet dengan gosokan. Sekali lagi, cara menggosoknya harus searah. Harus searah, tidak boleh bolak-balik dan harus pelan-pelan. Itu tadi cara membuat magnet yang pertama. Cara yang kedua yaitu cara induksi. Nah, cara induksi itu prosesnya adalah ini sebuah magnet, kemudian di dekatnya ada sebuah benda. Nah, contohnya bendanya adalah paku. Yang pasti benda yang didekatkan atau yang akan dibuat magnet itu merupakan benda ferromagnetik. Contohnya yang terbuat dari besi, baja, dan seterusnya. Di tengah-tengah diberi jeda, karena memang cara induksi itu hanya mendekatkan magnet dengan benda yang ingin dibuat magnet. Nah, ini ditunggu beberapa saat. Di sebelah sini itu
dikaitkan dengan benda feromagnetik yang lain. Nah, maka yang paku ini awalnya tidak bisa menarik, lama-kelamaan akan menarik benda ini. Contohnya ini paku kecil. Sekali lagi, cara induksi itu adalah mendekatkan benda yang akan dibuat magnet dengan magnet. Ditunggu beberapa saat. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga yaitu disebut dengan elektromagnetik atau elektromagnet. Prosesnya kita membutuhkan kabel, di sini bendanya paku. Sekali lagi, benda yang akan dibuat magnet ini tidak harus paku, tapi benda yang terbuat dari besi atau baja. Mengapa? Karena besi dan baja itu merupakan dua bahan yang paling mudah dibuat magnet. Ini elektromagnet artinya adalah membuat magnet dengan cara dialiri listrik. Jadi ini paku dililit dengan kabel, semakin rapat ketika kita melilit paku dengan kabel, lilitannya semakin rapat, maka hasil magnetnya nanti akan semakin kuat. Kalau sudah selesai, ujung kawat itu ditempelkan ke ujung baterai. Ini merupakan sumber listriknya. Nah, setelah beberapa saat, paku ini akan menarik paku-paku kecil yang ada di sini. Tetapi cara pembuatan magnet ini hanya sementara. Nah, prosesnya adalah seperti ini. Warna kuning ini adalah arus listrik. Nah, ketika arus listriknya sudah kembali ke sini, maka paku ini memiliki sifat magnet, sehingga paku kecil ini bisa tertarik. Itu tadi 3 cara membuat magnet. Sekali lagi, 3 cara membuat magnet. Yang pertama dengan cara gosokan, yang kedua induksi, yang ketiga elektromagnet. Kalau gosokan berarti menggosok searah, kalau induksi mendekatkan magnet dengan benda yang akan dibuat magnet, yang ketiga elektromagnet dengan cara dialiri arus listrik. Yang materi yang terakhir yaitu manfaat magnet. Dalam kehidupan kita itu magnet digunakan dalam beberapa benda. Yang pertama digunakan pada kompas sebagai penunjuk arah. Yang kedua pengangkut barang-barang logam. Yang ketiga mengangkat besi tua dan bahan rongsokan. Yang keempat membuat alat mainan. Alat mainan contohnya pancing-pancingan anak kecil itu. Membuat bel listrik. Membuat dinamo sepeda. Terdapat pada tutup atau pintu lemari es. Ini hanya beberapa contoh manfaat magnet dalam kehidupan kita. Nah, sifat magnet meskipun dibuat tetap oleh manusia, tapi bisa hilang. Ada beberapa tindakan yang bisa membuat sifat magnet itu menjadi lemah, dan lama-kelamaan akan hilang kalau dilakukan secara terus-menerus. Yang pertama, jika magnet tersebut dibakar. Yang kedua, dibanting. Yang ketiga, dipukul. Yang keempat, magnet diletakkan di solenoida. Solenoida itu kumparan kawat berbentuk tabung panjang dengan lilitan yang sangat rapat dan dialiri arus bolak-balik. Kalau tadi elektromagnetik tadi, itu hanya dialiri oleh arus, bukan bolak-balik. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Novi. Tugas untuk kalian hari ini adalah buka buku Bina Prestasi Tematik halaman 264 dan 302. Silakan kalian kerjakan soal evaluasi subtema 1 halaman 264 dan evaluasi subtema 3 halaman 302. Kerjakan di buku tulis tematik, tulis jawabannya saja, tidak usah menggunakan soal.
Soal dikumpulkan paling lambat hari Kamis tanggal 19 November 2020. Demikian penjelasan dan tugas kalian hari ini untuk materi IPA. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Tetap jaga kesehatan anak-anak. Dan terima kasih.